Santapan Harian Sabtu 28 Agustus 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Injil Matius pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-33. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Biarlah lidah kami menyanyikan pujian, sebab segala perintah-Mu adalah benar. Biarlah jiwa kami memuji Engkau, karena kehendak-Mu menolong kami. Biarlah hidup kami berserah kepadamu, mencintai firman-Mu. Di dalam cinta-Mu Kristus, kami bertelut. Amin. Matius 10 ayat 16-33. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun
terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Sahabat Santapan Harian, pemberitaan kerajaan Allah memiliki konsekuensi yang tidak ringan, seperti yang dialami oleh para rasul. Mereka menghadapi banyak penolakan di mana dunia tidak bersedia bertobat dan kembali kepada Allah. Penolakan datang dari orang-orang yang akan menyerahkan para rasul kepada majelis agama. Orang-orang juga akan menggiring para rasul ke hadapan penguasa-penguasa dan para raja. Tampaknya orang-orang bersikap kaku terhadap berita kerajaan surga. Saat itu masih banyak orang yang tidak bersedia melepaskan ortodoksi keagamaan mereka. Orang-orang lebih menghargai aturan-aturan agama menurut pikiran mereka sendiri, ketimbang merespon cinta kasih Allah. Demikianlah beberapa konsekuensi yang akan ditanggung para utusan Tuhan Yesus. Namun mereka diminta untuk tetap bertahan, sebagaimana ditulis dalam ayat 22. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Artinya, para rasul diminta mempertahankan konsistensi pelayanan mereka. Hal yang sama tampaknya juga dialami oleh gereja, baik pada abad pertama maupun pada abad berikutnya, hingga termasuk abad sekarang. Betapa banyak ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dialami oleh gereja. Walau demikian, Allah tidak pernah meninggalkan umat-Nya sendiri. Allah selalu menyertai umat-Nya untuk menghadapi konsekuensi pelayanan gerejawi. Selalu terbukti bahwa pada akhirnya gereja dapat bertahan dengan selamat dalam menghadapi dan melewati segala tantangan dan ancaman. Ada sebuah ungkapan iman yang indah. Tuhan tidak menjamin pelayaran yang mulus tanpa gelombang dan badai, tetapi Ia menjamin perahu kita akan sampai di pelabuhan dengan selamat. Mari kita sadari konsekuensi di dalam pelayanan kita. Sebab itu kita diminta konsisten dan juga teguh melayani dengan keyakinan iman bahwa dalam semuanya itu Tuhan menyertai dan menolong kita. Kiranya Tuhan menyertai dan memampukan kita untuk memiliki konsistensi dalam menghidupi panggilan pelayanan kita. Mari kita berdoa. Menapak jalan-Mu Tuhan, meski lelah, letih dan lesu, tetap Engkau, kami akan turut. Apapun maksud-Mu, kobarkanlah semangat di hati kami, dan kuatkanlah iman kami ya Tuhan, agar kami terus bekerja di ladang-Mu. Di dalam kasih-Mu Yesus, kami memohon. Amin.